Halo, selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat ya, semoga kamu sehat semua ya. Insya Allah. Ya, kali ini kita langsung belajar praktek ya. Kita akan praktek tentang penggunaan Adobe Premiere. Kita akan praktek. Kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2018 ya buat teman-teman yang baru masuk Adobe Premiere. Jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tools dari Adobe Premiere Pro sisi 2018. Sama aja sih, kalau beda-beda tahun juga sama aja, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari awalnya. Kalau kamu pertama kali buka akan muncul seperti ini, Windows seperti ini. Ada nama-nama file kamu yang sudah pernah dibuka. Kita langsung new project, ada open project, new project untuk buat project baru, open project untuk buka yang sudah ada. Ya, kita buat langsung aja new project ya. Ya, ketika new project ini kita tinggal menuliskan aja di sini nama project yang baru yang mau kita buat. Kita tuliskan di sini namanya, misalnya tools Adobe Premiere. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang tools apa-apa aja yang Adobe Premiere miliki. Ya, kita tinggal taruh, tinggal di browse. Lokasinya mau taruh di mana? Oke, ini adalah tampilan awal dari Adobe Premiere ya. Kayak begini. Jangan bingung, ini kok ngeblank semua ya. Oh ya, untuk Adobe Premiere Pro sisi 2005 ke atas ya, itu tampilan memang sudah hitam seperti ini ya. Tapi kita bisa juga merubahnya menjadi putih. Tidak akan lebih nyaman kalau warnanya seperti ini. Supaya mata kita juga tidak lelah. Ya, di sini ada beberapa tools yang ingin saya jelaskan supaya kamu paham. Ya. Hal yang pertama kali yang harus kamu lakukan adalah membuat ya, sequence ya, timeline, karena ini masih kosong, jadi kita harus buat dulu ya, supaya nanti kita bisa mengedit. Jadi di sini ada beberapa window. Di sini window source biasanya digunakan untuk untuk menampilkan efek kontrol apa-apa aja. Itu di sini keluar. Kalau ada langsung aja dulu ya buat new sequence-nya dulu ya. Coba pertama file, bikin dulu new sequence. Nah, di sini di sequence preset ini bisa disetting sesuai dengan sumbernya. Artinya sequence-nya bisa disesuaikan dengan kamera yang
kamu punya. Contohnya ketika kamu pakai kamera ARRI, berarti settingan sequence-nya juga di sini pakai ARRI ya. Kita pakainya yang standar saja ya, karena kemampuan preset ini disesuaikan dengan notebooknya juga atau PC-nya juga. Jadi semakin bagus kualitas yang ingin kita hasilkan, maka kemampuan hardware-nya juga semakin tinggi. Karena di sini saya pakainya notebooknya biasa aja, jadi kita pakainya yang biasa juga ya, supaya bisa ngangkat. Kalau speknya terlalu tinggi, nggak, berat banget. Jadi di sini ada yang biasa saya pakai, di sini ada DV NTSC sama DV PAL ya. Di sini bisa dilihat untuk DV NTSC, DV kemarin udah tahu ya. Frame rate size-nya, nah 29 frame rate-nya 29.97 frame per second DV NTSC. Ini artinya di dalam 1 detik ada 29.97 frame. Jadi gak kerapatan gambarnya. Sementara kalau untuk yang DV PAL itu frame rate-nya 25 frame per second. Artinya di dalam 1 detik ada 25 frame perapatan gambarnya. Jadi semakin rapat NTSC dibandingkan DV PAL. Untuk DV PAL di sini frame size-nya 720 dikali 576. Ini frame size-nya. Sama dengan yang NTSC. NTSC frame size-nya 720 dan vertikalnya 480. Ini horizontal, ini vertikal ya. Kita pakai ini aja, kita pakai yang DV PAL aja. Di sini bisa kita ganti ya nama sequence sesuai dengan yang kamu inginkan ya. Ketika kita ingin menyesuaikan dengan keterangan yang ada di biasanya ya, kita lihat ya supaya kamu paham. Yang dimaksud di sini preset ini, ukuran frame size ini seharusnya disesuaikan dengan yang sumbernya. Kita lihat di sini ya. Nah, contohnya ini. Lihat properties. Nah, di sini lihat fonts. Ini berapa frame rate-nya? 29.97 frame per second ya. Sementara ukurannya frame width-nya 640, frame height-nya 360. Kita bisa sesuaikan ini ukuran ini kalau mau kita custom ya. Nah, contohnya kalau tadi mau standar seperti itu, kalau kita mau custom kita bisa juga di sini. Nah, editing mode-nya kita pakainya di DV PAL ini, kita bisa pakai custom. Ukuran frame size ini, yang ini horizontalnya berapa, vertikalnya berapa, disesuaikan dengan yang kita ketahui di sini. Misalnya 640, tulis di sini 640 ya. Frame size-nya horizontalnya 360. Itu contoh ketika kita mau menyesuaikan frame sequence
yang kita miliki di Adobe Premiere dengan yang ada di file sumbernya. Oke, jadi tinggal disesuaikan aja ukurannya berapa. Tapi kali ini kita akan pakai yang standar dari Divipal. Ya, ketika sudah ada sequence maka ininya akan berubah. Ya, kita bisa menambahkan video di sini sekarang. Kalau tadi belum, karena belum ada sequence-nya. Tuh. Sudah ya. Setelah seperti ini, hal yang pertama kita lakukan adalah mengimport media yang ada atau menambahkan file-file video atau audio yang mau kita edit. Caranya, take file, kemudian import. Oke. Import bisa dilakukan dari file sini seperti tadi, atau bisa langsung dari sini, dari Windows Explorer. Ya, contohnya kita bisa lakukan tarik langsung dari sini. File gambarnya masukkan ke sini. Contoh, kita tutup dulu itu. Nah, ketika ada tulisan seperti ini, nggak apa-apa. Kita sesuaikan aja, keep existing setting. Nggak masalah. Ini sudah masuk di Windows Sequence. Nah, seperti ini. Oke, ini udah masuk semua ya. Nah, ada window yang harus kamu tahu. Sudah? Seperti ini. Ini adalah Windows Source. Tampilannya akan beda dengan yang ini, Windows Sequence. Windows Source itu file sumber sebelum diedit. Jadi di Windows Source itu kita bisa mengambil tidak semuanya utuh satu video, tapi mengambil sebagian dari yang ada di Windows Source. Contohnya kita buat di sini mark in. Kita setel dulu coba ya. Oke, seperti ini. Kita bisa ambil bagiannya di sini aja. Kita klik ini sini, kita tandain sampai dengan di sini. Nah, bagian dari detik 12 saja, sebanyak 4 detik, tarik ke sequence. Nah, jadi hanya sebagian saja ya. Sementara ini aslinya segini banyak ya. Kita tinggal geser-geser aja ini. Nah, contohnya. Oke, sebelum kita mulai yang lain-lain, kita pelajarin dulu ini ya, selection toolsnya ini kita akan pelajarin ini ya. Pertama itu selection tool. Fungsinya untuk
memanjangkan atau memendekkan video klip. Nah, seperti ini ya. Tuh. Videonya bisa panjang, bisa pendek. Ya, seperti ini contohnya. Itu selection tool. Pakainya selection tool untuk menyelek. Mau menyeleksi beberapa klip sekalian ya. Nah ya, seperti ini. Jadi untuk menggeser sekaligus ya, pencet shift terus klik, tidak ke bawah semua. Oke. Kemudian sekarang track selection tool. Nah, ini fungsinya untuk menggeser klip pada timeline sehingga klip di samping kanannya ikut bergeser pula. Nah, contoh, kita masukkan dulu file yang lainnya supaya kamu bisa tahu. Oke, sudah. Dengan track selection tool, ketika kita milih begini ya, maka ini akan ikut bergeser. Nah, ntar ini enggak, jadi sekaligus ya, nggak perlu repot-repot tadi pencet shift terus langsung klik. Kalau pakai selection tool kan kita pencet shift dulu terus digeser. Kalau ini enggak, dia udah ke bawah langsung ya, seutuhnya seperti ini. Itu sih bedanya ya, paham ya. Lalu ripple edit tool. Nah, ini fungsinya untuk mengubah durasi klip atau memotong klip, namun klip di samping kanannya otomatis akan bergeser. Dengan demikian tidak ada ruang kosong pada klip. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita geser, ini kan ada ruang kosong ya, kita balik ini, dia otomatis ngisi ke ripple edit tool. Nah, ya. Jadi kalau kita geser gelas ini ke kiri, maka ini akan ngikut belakangnya. Geser ke kanan juga, maka yang itu juga akan ikut. Nah, beda kan dengan kita pakai yang kalau kita pakai selection tool, dia nggak akan ikut ya, paham ya. Oke, itu ripple edit tool. Sekarang red stretch tool. Nah, carinya ada di mana red stretch tool? Ini dibuka, ada panah sedikit kecil. Nah, di sini ada ripple edit tool.
ada rolling edit tool, ada red stretch tool. Red stretch tool itu fungsinya untuk merubah durasi, memperlambat atau mempercepat sebuah klip. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat ya di sini. Ini kan normal kecepatannya. Nah, ketika kita pakai red stretch tool, tarik, jadi lebih cepat, lebih lambat yang ini. Kalau diginiin, dia akan lebih cepat. Seperti itu. Nah, jadi sekalian memendekkan, memuaskan tanpa batas. Bisa juga kita atur dari sini. Ini klik kanan, switch atau duration. Nah, ini artinya 222 itu 2 kali dari kecepatan normal ya. Sementara yang ini kita lihat speednya itu 100%. Kalau pakai red stretch tool yang tadi kita bisa cepetin, jadi durasinya aja yang dipercepat. Nah, gambar jadi lebih cepat. Kita lihat di sini. Jadi 246 ya. Oke, paham ya. Kemudian razor tool fungsinya untuk memotong klip ya. Klipnya jadi terpotong, jadi bisa terpisah ya. Kemudian rolling edit tool, di sini ada rolling edit tool. Ini fungsinya hampir sama dengan ripple edit tool, tapi bedanya klip di sampingnya akan terpotong, tetapi durasi akan tetap. Nah, yang tadi kita rubah lagi. Nah, ketika kita pakai rolling edit tool, berarti tarik dulu. Ya, edit tool kita pakai ini belum nggak ada. Nah, pakai ini ya. Sampingnya akan, durasinya tetap, tapi yang sampingnya akan potong jadi lebih pendek ya. Oke, lalu apa lagi, lalu slip tool. Ini slip tool fungsinya untuk menggeser isi konten tanpa ada perubahan posisi dan durasi di timeline. Contohnya, kita buat lagi ya sini ya. Contohnya, nah, kita mau mengatur ini
nih ada beda antara sini dengan ini ya. Kita bisa atur kita mau mulai dari mana, jadi ngatur isinya ya. Terus slip tool. Oke. Oke, demikian seperti itu aja untuk saat ini. Kamu bisa rubah-rubah ya. Untuk toolnya bisa kamu coba-coba dulu. Toolnya itu apa aja. Selanjutnya nanti kita pelajarin lebih detail lagi, sekalian belajar langsung praktek. Oke, salam.